Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, nuwasil insyaallah qira'atan min kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah di Syekh Abdussalam ibn Abdullah As-Sulaimani hafizahullahu taala, melanjutkan kajian kitab pendidikan anak di bawah cahaya Al-Qur'an dan Sunnah karya Syekh Abdussalam ibn Abdullah As-Sulaimani. Pertemuan yang lalu tentang mendidik anak agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itu adalah tujuan manusia diciptakan. Bagaimana bisa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai daripada apapun dan siapapun. Kewajiban untuk setiap orang tua mendidik anaknya bahwasanya Allah dan Rasul-Nya wajib untuk lebih didahulukan daripada orang tua mereka, harta mereka, keluarga mereka, perusahaan mereka, siapapun. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan kalian dahulukan ucapan siapapun daripada ucapan Allah dan Rasulnya. Ini sudah kita bahas. Yang berikutnya adalah mendidik anak untuk mencintai ulama dan pemerintah Muslim. Ya, ini sudah kita baca juga beberapa paragraf. Labas sedikit kita akan ulang. Ya, mendidik anak untuk mencintai ulama, dan sudah disampaikan bahwasanya ulama itu adalah mereka yang memiliki ilmu. Kita harus tahu definisi ilmu. Dengan itu kita tahu siapa ulama. Ilmu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatul Islam, mengenal Islam. Wa ma'rifatul Rasul, dan mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam bil adillah, dengan dalil. Sumbernya hanya dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang membuat seseorang khasyah, mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu. Ini rangkumannya. Ya, rangkuman ilmu itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berkata para ulama, berapa banyak orang hidup di dunia tetapi mereka belum mendapatkan kenikmatan dunia yang sebenarnya. Mereka meninggal dalam keadaan mereka belum mengenal Allah. Seseorang ketika dia mengenal Allah, dia merasakan kenikmatan yang paling puncak di dunia. Itulah yang dikatakan dengan al-ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka.
Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, bukan kita membagaimanakan Allah, membayangkan Allah, mengimajinasikan Allah, ya. Enggak. Tetapi bagaimana kita betul-betul menghadirkan sifat-sifat Allah yang membuat kita cinta kepada Allah dan membuat kita takut sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lari dari Allah menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah al-khusyu'. Dan itulah al-khusyu' dalam ibadah. Penggabungan antara cinta dan al-khasyah, rasa takut. Allah berfirman di surat Al-Anbiya, wa ya'budunana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka, para nabi, beribadah kepada kami dengan raghaban wa rahaban. Raghab dengan penuh rasa cinta, harap, wa rahab dengan penuh rasa takut, dengan khasyah. Ulaika humul khashi'un. Mereka lah yang khusyuk itu. Jadi khusyuk adalah penggabungan dua ibadah besar. Apa itu? Al-mahabbah wal khasyah. Rasa cinta dan rasa takut. Wa a'udzubika minka. Aku berlindung darimu kepadamu ya Allah. Ya, baik. Nah, ini pentingnya seseorang mempelajari tauhid. Dia akan mengenal Allah. Kalau dia tidak mengenal Allah, dia tidak akan merasakan manisnya ibadah, nikmatnya ibadah, besarnya nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat tauhid, nggak dia rasakan. Hambar bagi dia menjadi seorang muslim, malu, takut, minder, menampakkan dia sebagai seorang muslim, sebagai ahlu tauhid, sebagai ahlu sunnah. Ya. Demikianlah yang dikatakan oleh para ulama. Banyak orang mati belum pernah merasakan nikmatnya dunia. Nikmat atau puncak kenikmatan dunia adalah ketika dia ma'rifatullah. Ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tadi ma'rifatullah, seorang ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini sumbernya. Bukan menurut ajengan saya, menurut kelompok saya, golongan saya, ma'rifatullah itu kayak gini, ma'rifatul Islam itu kayak gini, ma'rifatul Rasul itu kayak gini. Enggak. Tetapi sumbernya adalah qala Allah wa qala rasuluhu. Al-ilm ma qala Allah wa qala rasuluhu. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Yang dengan itu akan memunculkan tadi apa? Al-khasyah, rasa takut. Jadi tiga hal ini diingat untuk definisi ilmu yang tidak bisa dipisahkan. Ya, mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasul bersumber dari apa? Al-Qur'an dan Sunnah dan menumbuhkan apa? Al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mendefinisikan ilmu dengan ma'rifatul huda bidalilihi, mengenal huda, mengenal al-haq dengan dalil. Ya tadi sebenarnya sudah terangkum dalam tiga hal tadi. Ada seseorang yang dia mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasul dengan dalil tetapi tidak menumbuhkan rasa khasyah. Yang seperti ini ulama su namanya. Nah, jadi pembahasan kita adalah bagaimana si anak mencintai ulama yang seperti tadi. Ulama yang dikatakan ulama adalah mereka yang mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasul dengan dalil. Sumbernya Al-Quran dan Sunnah dan mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mereka bermaksiat. Ya, tidak mereka melakukan maksiat-maksiat yang itu bisa dihukumi oleh semua orang itu maksiat. Gitu. Ya nggak mungkin ya.
ada seorang ulama yang dia terbebas atau dia suci dari yang namanya dosa. Itu nggak ada. Ya, nggak ada. Bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Jadi siapa itu kalau di dalam ilmu mustalahul hadis, seorang yang adil, yang kita ambil ilmunya, yang dia pun boleh menyampaikan hadis yang dia dengar, adalah yang jauh amal solehnya, perbuatannya, akhlaknya itu lebih, melampaui mungkin kesalahan yang dia lakukan. Jelas ini ya? Kebaikannya, ibadahnya, kesolehannya jauh melampaui kesalahan atau kemaksiatan yang dia lakukan. Karena kalau kita bilang ulama itu adalah orang yang nggak pernah salah, nggak akan belajar ke siapa-siapa kita. Ya. Kita nggak akan belajar kepada siapa fulan atau alan, ulama ini atau ulama itu nggak ada. Karena semua ulama itu punya salah, punya kekeliruan. Nah tadi dididik anak untuk mencintai ulama yang seperti tadi. Nah, mempunyai sifat-sifat yang 3 tadi. Bisa diulangi lagi, Taufik? Nah, definisi ilmu. Mereka yang mengenal ilmu adalah mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah SAW. Kurang. Dengan apa? Dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan dalil. Dalil itu maksudnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang semua itu menumbuhkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita lihat ada orang seperti itu, maka dia adalah ulama. Ya. Ulama, mereka yang menyebarkan tauhid, yang menyebarkan sunnah Nabi, mereka yang memperingatkan manusia dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan, siapapun mereka, dimanapun mereka, mereka adalah ulama-ulama sunnah. Mereka adalah pewaris para nabi. Ya. Ulama itu pewaris para nabi. Yang mewariskan apa yang ditinggalkan oleh nabi hanya para ulama. Bukan muslim-muslim biasa, enggak. Muslim yang dia punya ilmu. Yang mengambil warisan para nabi itu hanya ulama. Kata Rasulullah SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala agungkan ulama dengan mensejajarkan persaksian Allah, para malaikat dan ulama. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm bil qist. Ya, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang patut untuk disembah kecuali Dia saja. Malaikat pun bersaksi dan para ulama bersaksi. Allah Subhanahu wa ta'ala mensejajarkan persaksian ulama dengan dirinya dan malaikat. Agungnya atau mulianya mereka para ulama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ada orang yang mencela ulama, ada orang yang mencela ulama, orang munafik, pulang dari Tabuk, ngomong di tengah jalan nih. Mereka orang yang paling pengecut kalau ketemu musuh, orang yang paling rakus kalau makan. Maksudnya ulama. Yang mereka maksud adalah qurra. Qurra itu adalah ulama. Ya, istilah untuk ulama di zaman sahabat adalah qurra di antaranya. Karena seorang qari, seorang hafidh Al-Quran, tidaklah mereka hafal Al-Quran kecuali setelah mereka apa? Pahami artinya,
maknanya, tafsirnya, hukum yang terkandung di dalamnya 10 ayat, baru mereka tambah 10 ayat berikutnya. Enggak, mereka lampaui dulu sebelum mereka pahami tafsir, makna, hukum, mereka amalkan, lanjut ke 10 ayat berikutnya. Jadi apa? Selain mereka hufaz, mereka ulama. Ya. Bukan hanya hufaz atau qari yang bagaimana belajar lagam-lagam membaca Al-Quranul Karim untuk ikut perlombaan ini, perlombaan itu. Jadi bukan apa? Bukan qari yang seperti itu. Ya. Nah, qurra al-amiluna bi ilmihim, qurra yang mereka mengamalkan ilmu-ilmu mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Setelah orang munafik ini mengucapkan kata-kata tersebut, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat di surat At-Taubah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" Apakah dengan nama Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian bersenda gurau? Coba. Ya. Allah sebut, apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian bersenda gurau? La ta'tadhiru, jangan kalian cari alasan-alasan lain. Kalian jadikan ulama sebagai bahan candaan, tertawa, ya, guyonan, ejekan. Jangan kalian cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah iman kalian. Pembelaan dari Allah untuk mereka para ulama. Andaikan wajib bagi seorang muslim untuk membela kehormatan muslim yang lainnya, maka membela kehormatan para ulama jauh harus lebih didahulukan. Ya, adzab anil ulama, ad-difa' anil ulama, yang membela kehormatan para ulama. Dan ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi SAW ketika ada sahabat-sahabat nih ngumpul, kemudian membicarakan seorang yang bernama Malik ibn Dukhsyub. Dia itu munafik, kata salah seorang di antara yang ngumpul tersebut. Kata Rasulullah SAW, bukankah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Bukankah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Nah, jadi Rasulullah SAW saja membela sahabat tersebut, walaupun dia terkadang bergaul dengan sebagian orang munafik. Ya, tapi tidak dipastikan bahwasanya dengan pergaulan tersebut sudah dia jadi munafik itu, enggak. Dibela oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ketika Ka'ab ibn Malik tidak ikut perang Tabuk, ya, di satu tempat ketika Rasulullah sudah safar jauh, Rasulullah bertanya, mana Ka'ab? Di mana Ka'ab? Ada satu orang bilang, terbuai dengan gaunnya ya Rasulullah, terbuai dengan bajunya ya Rasulullah. Kata Mu'ad ibn Jabal, uskut, diam kau, bisa makut, jelek sekali apa yang kau katakan. Ya Rasulullah, demi Allah, wallahi ma na'lamu illa khaira. Ya Rasulullah, kami tidak tahu dari Ka'ab kecuali kebaikan aja. Ya. Jadi ada pembelaan terhadap para ulama. Dan ini memang sudah menjadi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu membela para ulama. Andaikan muslim saja harus dibela, maka ulama harus lebih dibela. Dan inilah yang ditanamkan kepada para anak-anak. Ya, setiap ayah, setiap ibu membela para ulama. Ya, dan mendidik anak-anak untuk mencintai ulama. Baik. Karena rongrongan orang-orang untuk membenci ulama banyak dari banyak sekali golongan. Ya, ada yang menuduh dengan Wahabi sekarang ini kan, ada yang menuduh dengan Mujassimah, Musyabbihah, ya, dengan tuduhan-tuduhan keji, dan ini sudah ada sejak dulu. Ini sudah ada sejak dulu. Ulama itu dicaci oleh orang-orang
yang membenci tauhid, orang-orang yang membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ubadul kubur, para penyembah kuburan, para pelaku kebid'ahan, mereka tidak senang ritual syirik mereka itu diganggu oleh para ulama tauhid. Mereka tidak senang ketika kebid'ahan yang mereka lakukan, kelancangan mereka terhadap Allah dan Rasulnya, melakukan satu ibadah yang tidak tuntunan dari Allah dan Rasulnya, terganggu oleh ulama-ulama sunnah. Mereka nggak senang. Karena itulah disebut dengan Wahabi, disebut dengan Musyabbihah, sekarang ini disebut dengan Al-Mujassimah. Fanas'alullah al-afiyah. Baik. Demikian pula orang-orang Khawarij, ya, orang-orang Khawarij mereka di antara yang merongrong kaum muslimin untuk membenci ulama. Ya, yang menghasut kebanyakan kaum muslimin untuk membenci ulama. Baik. Al-Khawarij mereka menuduh para ulama dengan ada ulama haid. Ini hanya ulama haid, tentang haid saja dia tahu. Tentang haid dan nifas saja taunya. Ya. Ini yang mengucapkannya adalah para Khawarij. Ya, yang mudah untuk mengkafirkan pemerintah. Kenapa? Karena kebid'ahan mereka menjelek-jelekkan pemerintah itu dihancurkan oleh dakwah ulama-ulama sunnah. Jelas ini ya? Baik. Kemudian yang berikutnya adalah mendidik mereka untuk mencintai wulatul umur, untuk mencintai pemerintah muslim. Nah, dan ini sudah menjadi akidah ahlu sunnah wal jamaah. Wa minas sunnah as-sam' wa ta'ah li a'immatil muslimin wa umara'il mu'minin. Dan termasuk dari prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah mendengar dan patuh kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, pemerintahan-pemerintahan kaum mukminin, barrihim wa fajirihim, baik mereka itu orang baik, orang soleh, ya, seperti Umar bin Abdul Aziz di zamannya, seperti Khulafa ar-Rasyidin, tentunya yang terbaik nih dari pemerintahan muslim yang ada di dunia ini dari setelah meninggalnya Rasulullah SAW sampai akhir zaman, yang terbaiknya adalah Khulafa ar-Rasyidin. Ya, baik. Wa fajirihim, atau sekalipun zalim mereka ini, sekalipun mereka ini zalim, durhaka, fajir, ya, seperti yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf. Bagaimana Hajjaj memenggal, menyalib Abdullah ibn Zubair di Ka'bah, di Masjidil Haram selama sepekan. Ya, tetapi bagaimana para sahabat melihat kezaliman yang dilakukan oleh Hajjaj, mereka menahan diri mereka, dan ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ya'muru bimaksiatillah, selama mereka tidak menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah. Tadi, ya, inti dari kita diciptakan adalah bagaimana untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Rasul, untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalah semua perintah siapapun kalau seandainya itu memaksiati Allah dan Rasulnya. Ya, sekalipun pemerintah ketika mereka menyuruh kita untuk bermaksiat, kita tidak boleh taat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi makhluqin fi maksiati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, la ta'ata li makhluk, tidak ada ketaatan kepada makhluk fi maksiati khaliq, pada saat itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah komandan adalah maksiat, maka tidak boleh untuk diikuti, sebagaimana hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang untuk menjadi komandan perang, ya, dia membawa beberapa prajurit. Ketika prajuritnya ini membuat kesal sang komandan nyuruh untuk membuat api unggun yang sangat besar.
kemudian memerintahkan prajuritnya untuk bunuh diri. Masuk kalian satu-satu. Masuk kalian satu-satu ke api unggun tersebut. Mereka, para sahabat, sudah tahu hadis tentang larangan bunuh diri. Man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi yaumil qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia diazab dengan itu di hari kiamat. Sahabat atau prajurit tersebut tidak mau taat kepada pemerintah untuk bermaksiat, yaitu untuk bunuh diri. Sesampai mereka di Madinah, dilaporkan ke Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Andaikan kalian taati komandan kalian itu, masuk ke api unggun, kalian gak akan keluar dari api unggun tersebut selamanya. Kalian akan terus terbakar, kalian akan terus diazab. Nah, فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ, karena tidak ada ketaatan kepada siapapun, kepada orang tua sekalipun ketika itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukanku, jangan kalian taati mereka berdua, tetapi tetaplah pergauli mereka berdua dengan pergaulan yang baik. Berbaktilah kalian tetap kepada mereka, ya. Taib. Ini sudah prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Nah, yang kekhilafahan tersebut terbentuk di dalam Islam yang sudah terjadi dengan beberapa keadaan. Yang pertama adalah dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin menjadikan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurusi urusan kaum muslimin seluruhnya. Makanya beliau dijuluki dengan Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama adalah dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah dengan mandat dari Amirul Mukminin sebelumnya kepada orang setelahnya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, memberikan mandat kepada Umar bin Khattab bahwasanya khalifah setelahku adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan hasil musyawarah ahlul hilli wal aqdi, ya. Ahlul hil wal aqd. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ditusuk oleh Abu Lu'lu' Fairuz Al-Majusi, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membentuk Rijalus Syura, ya, beberapa orang, terdiri dari 6 orang, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan Rasulullah ridha terhadap 6 orang ini. Rasulullah rekomendasikan mereka ini penghuni surga semua. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman ibn Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Al-Asyarah Mubasysyaruna bil Jannah, ke-6-nya ini. Enggak masuk Abu Bakar karena sudah meninggal duluan. Umar, beliau yang membentuk karena beliau pun tusuk. Kemudian Abu Ubaidah sudah meninggal sebelum Umar. Sa'id ibn Zaid kenapa enggak ditunjuk oleh Umar bin Khattab? Karena beliau ipar dari Umar bin Khattab, khawatir nanti ada tuduhan nepotisme dan yang lainnya, tidak dimasukkan oleh Umar bin Khattab. 6 Rijalus Syura, mereka bermusyawarah, ya. Dari sekian banyak ahlul jannah, ya, di zaman sahabat Umar memilih dari sekian banyak yang terbaiknya 6 ini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau beliau rapat kenegaraan, beliau ajak seluruh ahli Badar 315 orang. Ya, masyikhati Badar, para sepuh Badar. Ya, 300 lebih. Ketika ada berita nih, kami prajurit boleh enggak masuk ke negeri yang sudah kena virus taun nih? Kata Umar bin Khattab minta pendapat kepada Abdurrahman ibn Auf, bagaimana? Kata Abdurrahman ibn Auf, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, andaikan kalian mendengar satu negeri terkena wabah taun, jangan kalian masuk ke negeri tersebut, dan siapa yang sudah ada di negeri tersebut tidak boleh tinggalkan negeri itu. Ya, kita, ya Amirul Mukminin, lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Ini dengan siapa? Masyikhati Badar, ya, dengan para sepuh. Mereka orang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang masyikhati Badar, tentang orang-orang Badar ini yang ikut perang
pertama kali dalam Islam, ya, perang Badar, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Perbuat semua kalian. Aku sudah ampuni dosa kalian. Subhanallah. Mereka masih hidup. Perbuat semau kalian, aku sudah ampuni dosa kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala tersebut bukan membuat mereka bermudah-mudahan dalam bermaksiat. Justru mereka semakin takut, mereka semakin taat dalam beribadah. Ya. Dan itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menentukan seseorang itu ahlul jannah, Allah akan persulit mereka untuk bermaksiat dan Allah akan tumbuhkan dari hatinya cinta dalam beribadah, senang dia dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terbentuklah atau dipilihlah Utsman ibn Affan menjadi khalifah atas musyawarah ahlul hil wal aqd. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat adalah dengan al-qahr wal ghalabah. Ya, ini terbentuk juga pada kekhilafahan Abdul Malik ibn Marwan ketika dia mengalahkan Abdullah ibn Zubair, ya, Abdul Malik ibn Marwan kemudian mengambil alih pemerintahan. Kata Rasulullah SAW. Jadi intinya dengan cara yang tidak syar'i sekalipun terbentuk pemerintahan, kita wajib untuk dengar dan patuh. Ya, mengkudeta, mengambil alih pemerintahan Muslim yang sudah berjalan, hukumnya haram di dalam Islam. Hukumnya haram di dalam Islam. Ya, kata Rasulullah SAW, usikum bitaqwallah. Ketika para sahabat mendengar pidato dari Nabi SAW, nih seakan-akan pidato Nabi ini pidato perpisahan, membuat mata kami berlinang, membuat hati kami takut. Ya Rasulullah, ausina. Ya Rasulullah, tolong kasih wasiat. Kata Rasulullah SAW, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian agar jaga ketakwaan. Jaga ketakwaan, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Wassam' watta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Dan kalian dengar, patuhi pemimpin kalian walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Boleh enggak budak jadi pemimpin? Haram. Budak jadi pemimpin enggak boleh. Ya. Budak lari dari tuannya saja sudah pasti enggak diterima sholatnya oleh Allah. Enggak naik dari kepalanya sejengkal. Enggak naik kecuali hanya sejengkal dari kepalanya. Amal soleh kita itu kan diangkat. Ya. Ilaihi yas'udul kalimut ilaihi yas'adul kalimut ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib wal 'amalu shalihu yarfa'u. Kepada Allah naik al-kalimut thayyib, ucapan-ucapan yang baik, dan amal soleh ini mengangkatnya ke Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Ya, nah, budak pasti nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya. Ya, kata Rasulullah SAW, 3 golongan manusia yang tidak akan diterima salatnya dan saya Muslim, hanya 1 jengkal dari kepala naiknya. Di antaranya siapa? Al-abdul abiq, seorang budak yang dia lari dari tuannya. Ini sekarang tuannya dijadikan rakyat dia. Ya. Bukan dia lari dari tuannya saja, bahkan tuannya dijadikan rakyat. Dia memimpin. Kalau seandainya ada budak, dia kemudian menjadi pemimpin, entah bagaimana caranya, dia punya kekuatan, dia punya pasukan, kemudian mengambil alih pemerintahan, kemudian jadilah dia pemimpin satu negeri. Apa kata Rasulullah? As-sam' wa ta'ah. Dengar dan patuhi pemimpin seperti itu. Walaupun dia apa? Seorang budak dari negeri Habasyah yang enggak boleh untuk jadi pemimpin. Sebenarnya al-khilafatu min Quraisy, kata Rasulullah SAW. Yang namanya khilafah, khalifah, pemimpin itu hanya dari Quraisy, itu kata Rasulullah SAW. Ya, pemimpin itu harus dari Quraisy. Ya. Kalau ada budak jadi pemimpin,
Yang dipimpinnya adalah orang-orang Quraisy. Kalian Quraisy sama ta'ah juga. Kalian dengar dan patuhi pemimpin kalian. Ini kata Rasulullah SAW. Nah, ya, jadi inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mendengar dan patuh kepada pemimpin-pemimpin Muslim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala surat An-Nisa 29, ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa rasul walil amri minkum. Orang beriman, taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Taat kepada pemimpin, ya, taat kepada pemimpin dalam koridor taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jangan sampai dia menaati pemimpin yang itu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wa la yanzi'anna yadan min ta'ah. Kata Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, siapa yang dia menjadi pemimpin, man waliya alaihi walin, siapa yang dia itu dipimpin oleh seseorang, fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah, kemudian dia melihat pada pemimpin tersebut dia bermaksiat. Pemimpin ini bermaksiat, membolehkan riba, membolehkan khamr misalnya, fal yakrah ma ya'ti min ma'siyatillah. Bencilah engkau terhadap maksiat yang dia lakukan, wala yanzi'anna yadan an ta'ah. Tapi jangan sama sekali engkau lepaskan tanganmu dari ketaatan kepadanya. Jelas ini? Udah jelas ini, udah kayak matahari udah kita lihat hadis ini. Ya, kita nggak boleh senang dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh siapapun, yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh ayah, yang dilakukan oleh guru, yang dilakukan oleh teman, yang wajib mereka itu kita cintai. Kesalahan adalah kesalahan. Bukan artinya ketika seorang yang wajib kita cintai melakukan kesalahan, kemudian kesalahan tersebut menjadi kebenaran. Enggak, kesalahan tetaplah kesalahan. Kesalahan tetaplah kesalahan, tetapi ada adab bagaimana untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ya, kesalahan yang dilakukan oleh anak kita bisa kita langsung ingkari kemungkaran tersebut dengan tangan kita. Yang tidak bisa kita lakukan itu kepada ayah kita ketika melakukan apa? Kemaksiatan. Ketika ayah kita lakukan kemaksiatan, nggak mungkin kita langsung ingkari dengan tangan kita. Apalagi pemerintah. Yang akan terjadi apa? Fitnah. Bagaimana Suriah? Bagaimana Libya? Dulu mereka punya masjid. Dulu mereka masih satu rumah dengan ayah ibu mereka. Dulu mereka tahu di mana istri mereka, ada di kamar, ada di rumah, tengah rumah. Sekarang nggak ada itu semua. Nggak ada masjid. Ya, anak mereka nggak tahu di mana, ayah mereka nggak tahu di mana, istri mereka nggak tahu lagi di mana. Itulah yang terjadi andaikan tidak menaati wajangan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Fal yakrah ma ya'ti min maksiatillah. Wajib untuk membenci apa yang itu maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh kita senang. Ya, nggak boleh kita senang. Ya. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya yang senang dengan perbuatan keji terjadi di lingkungan kaum muslimin, untuk dia azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Tetapi apa kata Rasulullah lanjutannya? Wala yanzi'anna yadan an ta'ah. Tapi jangan sekalipun engkau lepaskan ketaatan dan ketaatan kepada mereka. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ta'ah fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina wa alla nunazi al-amr ahlahu illa an tara kufran bawahan indakum fihi min Allahi burhan. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan patuh di saat kami nasyid, ya, di saat kami semangat-semangatnya, wa makrahina, di saat kami lemas-lemasnya, ya, di saat kami susah, di saat kami mudah, di saat kami lapang. Ya, jangan taat itu ketika sedang banyak uang saja, ya. Ketika dia susah, ketika dia atau nggak berpihak kepada dia tetap wajib untuk taat. Wa atharatin alaina, dan ketika atharatin alaina ini kita ini dipilih kasihkan. Ya, itu hak kita, tetapi diambil hak kita oleh orang lain. Tetap kalau itu keputusan pemerintah, kita harus dengar.
Kita harus patuh. Wa alla nunazi'al amr ahlahu, dan tidak boleh sedikit pun kalian untuk menggoyang pemerintahan yang ada. Illa antarau kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat pada pemerintahan kalian kekufuran yang sangat jelas, kalian punya hujah. Lihat, kalian melihat pada mereka kekufuran yang sangat jelas, yang kalian bisa berhujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan katanya-katanya, kata WhatsApp gini, kata Facebook gini, kata fulan dan alan dikasih tahu namanya ini namanya muslim, ya, tapi nggak tahu siapa muslim ini, nggak tahu siapa. Ya. Illa antarau, kata Rasulullah SAW, sampai engkau lihat betul dari dia kekufuran yang sangat jelas. Ya, engkau bisa berhujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, yakunu alaikum umara ta'rifuna wa tunkirun, faman ankara faqad bari'a wa man kariha faqad salim, walakin man radiya wa taba. Qalu afala nuqatiluhum? Qala la ma sallau, la ma sallau. Akan datang kepada kalian pemimpin yang kalian kenali mereka dan kalian ingkari apa yang mereka perbuat. Siapa yang mengingkari perbuatan mereka, maka dia telah berlepas diri. Maksudnya dia tidak akan terkena dosa apa yang mereka lakukan. Wa man kariha faqad salim, dan siapa yang membenci kemaksiatan tersebut dia sudah selamat. Enggak boleh dia senang dengan kemaksiatan yang ada. Walakin man radiya wa taba, yang terkena dosanya adalah yang ridha dengan kemaksiatan yang dilakukan, wa taba, dan ikut-ikutan juga dalam kemaksiatan tersebut. Qalu afala nuqatiluhum, kata sahabatnya Rasulullah, kenapa kita tidak memberontak saja kepada pemerintah yang seperti itu? Qala la ma sallau, la ma sallau, tidak, selama mereka masih sholat, selama mereka masih sholat. Ya, dengan dua hadis ini para ulama mengambil kesimpulan kekufuran yang sangat jelas yang bisa berhujjah seseorang di hadapan Allah adalah ketika seseorang tidak sholat lagi. Ya, baik. Ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah, bagaimana mendidik anak untuk mendengar dan patuh kepada pemerintah muslim. Tidak boleh menggunjing mereka. Berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala, "Laisa min manhaj salaf at-tashhir bi uyubil wulah ya wa dzikru dzalika 'ala al-manabir." Bukan termasuk dari manhaj Ahlus Sunnah, manhajus salafi, bukan termasuk dari manhajus salafi at-tashhir, menyiarkan kesalahan-kesalahan para ulama, pemimpin-pemimpin, disebut itu di mimbar-mimbar. Ya, lianna dzalika yufdi ila al-inqilabat, karena yang seperti itu akan menghasut orang untuk pemberontakan. Wa adamus sama' wa ta'ah, orang enggak mau dengar dan patuh lagi kepada pemimpinnya. Wa yufdi ila al-khuruj alladhi yadur wa la yanfa', akan memunculkan pemberontakan yang itu akan memadaratkan, tidak sedikit pun mendatangkan manfaat. Ya, walakin at-tariqatul muttaba'ah inda salaf, dan jalan yang hendaknya ditempuh sebagaimana para salaf, an-nasihah fima bainahum wa baina sultan. Coba nasihati dengan sembunyi-sembunyi antara mereka dengan pemerintah yang ada. Wal kitabah ilaih, tulis surat ke pemerintah, awil ittisal bil ulama, atau telepon ulama yang dekat dengan pemerintah tersebut, alladzina tasiluna bihi hatta yuwajjihu ilal khair, sampai ulama tersebut bisa mengarahkan pemimpin tersebut kepada yang baik. Itu caranya. Ini kata Syekh, gimana caranya? Kalau bisa langsung nasihatin pemimpin tersebut dengan sembunyi-sembunyi, kata Rasulullah SAW, man arada yansal li sultan fala yudhi alaniyah, siapa yang mau nasihati pemimpin, jangan tampakkan, jangan terang-terangan. Ya. Walakin ya'khudh biyadih wal yakhlu bih, hendaknya ambil tangannya, berduaan, ngomong baik-baik. Fa in qabila fadha, kalau seandainya dia terima nasihat kita, itu yang kita mau, wa illa faqad adda ma haqqallah malladhi alaih. Kalau seandainya tidak dia terima, kita sudah tunaikan apa itu menjadi kewajiban untuk kita. Selanjutnya apa? Sabar. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau enggak diterima nasihat kita, enggak diterima ya nasihat kita, maka kita bersabar. Ya, kita bersabar. Sampai kapan? Sampai kapan, kan itu pertanyaannya. Sampai kapan? Sampai mati. Hatta talqauni 'alal haud, kata Rasulullah SAW. Ya.
kalian akan mendapatkan pemerintahan yu'sirun. Mereka akan mengambil hak-hak kalian. Ya. Mereka akan mengambil hak-hak kalian. Kemudian apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Tasbirun. Kalian sabar, isbiru. Sampai kapan ya Rasulullah? Hatta talqauni alal haud. Sampai kalian bertemu denganku nanti di telaga. Maksudnya apa? Sampai mati. Sabar. Jangan mencela pemerintah. Dan itu adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini harus diingatkan. Ya, ini harus diingatkan. Para ikhwah, tetangga, keluarga, teman, siapapun di majlis-majlis 1-2, majlis-majlis 3-4 orang, 10 orang, apalagi di mimbar Jumat, tidak boleh ada celaan, tidak boleh ada menyebutkan kesalahan-kesalahan apa? Para ulama. Kesalahan-kesalahan pemerintah. Nah. Berkata Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, hadzal manhaj, ya, ketika menjelaskan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, fa inna ba'dhan nasi daydanu fi kulli majlisil kalam fi wulatil umur fi wulatil amr wal wuqu' fi a'radihim, karena sebagian orang kerjaannya itu adalah dia di setiap majelis-majelis membicarakan pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah, wa nasyar masawiihim, menyebarkan kejelekan-kejelekan pemerintah, kesalahan-kesalahan mereka, mu'arradan amma lahum min mahasinin aw shawab, ya, mu'ridan amma lahum min mahasin aw shawab, dan enggak pernah disebut kebaikan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Mu'ridan, enggak dilihat, ya. Dia suka mencongkel luka orang lain. Ya, seharusnya dia sibuk ngobatin luka sendiri, malah dia sukanya nyongkelin borok orang lain. Wala raiba anna suluka hadha at-tariq wal wuqu' fi a'radil wulati la yazidu al-amr illa shiddah. Dan tidaklah yang dilakukan yang seperti ini, ya, kecuali akan memperburuk keadaan. Fa innahu la yahillu mushkilatin wa la yarfa'u madlamah. Yang seperti ini tidak akan mengurangi permasalahan yang ada. Wa innama yazidul bala'an, justru menambah kacau. Ya. Kemudian wala nasyukku aidan annahu la yajuzu lana an naskut ala insanin irtakaba khata hatta nabdul man nastati' min wajhi min nasiha lillah wa likitabi wa rasulih wal muslimin wa amati fa idza kana kadzalik fa wajib alaina idza ra'ayna khata min ulati al umur an natasila bihim syafawiyan atau kitabiyan. Dan betul, kita tidak diragukan lagi, tidak boleh juga kita untuk diam. Ingat nih, tidak boleh juga kita untuk diam bagi siapapun yang melakukan kesalahan. Ingat, kesalahan adalah kesalahan. Ya, ketika Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitab beliau Ar-Risalah bahwasanya sunnah tidak bisa memansuhkan Al-Quran. Berkata sebagian murid beliau, ulama ini agung bagiku, tetapi al-haq jauh lebih agung daripada beliau. Nah, kesalahan adalah kesalahan. Siapapun, kita nggak boleh diam. Yang dilakukan oleh misalnya ada ulama melakukan kesalahan, kita harus jelaskan itu salah. Nggak boleh juga kita diam. Ya, jangan sampai nanti orang-orang menyangka kesalahan yang diucapkan oleh para ulama, yang diucapkan oleh ulama tersebut, perbuatan dilakukan oleh ulama tersebut itu salah nih. Karena tidak dijelaskan, kemudian mereka mengira itu adalah al-haq. Kesalahan harus dijelaskan dengan kesalahan. Kalau itu ulama sunnah, tidak berkurang sedikit pun kemuliaan mereka di hadapan kita, tidak berkurang sedikit pun cinta kita kepada mereka. Ya, dan memang seperti itu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendoakan mereka terus. Hatta nabdil manasati min wajibin nasiha lillah, sampai kita mengerahkan usaha bagaimana bisa menasehati, ya, menasehati lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ammatil muslimin wa ammatihim. Al wajib alaina idza ra'ayna khata, yang wajib untuk kita lakukan ada apabila kita melihat kesalahan dari pemerintahan kita adalah an natasila bihim syafawiyan, telepon. Kalau enggak langsung ngomong berduaan, au kitabian atau surat,
wa nunasihuhum salikina bidzalika aqrabut turuq fi bayanil haqqi lahum wa syar'i khata'ihim. Ya, bagaimana kita menasihati mereka dengan cara yang itu sesuai, ya. Taib. Bagaimana bisa sampai al-haq kepada mereka dan kita jelaskan kesalahan yang mereka lakukan. Tsumma na'iduhum wa nudzakiruhum, kita kasih nasihat. Kita kasih tazkir. Kalau kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wal kalamu fi wulatil umur minal ghibah wan namimah, menyebutkan atau menjelek-jelekkan pemerintah muslim di hadapan kaum muslimin ini termasuk dari ghibah dan termasuk dari namimah. Ya. Wa humma min asyaddil muharramati ba'da syirk, dan ghibah juga namimah adalah keharaman, termasuk keharaman yang paling besar setelah kesyirikan. Baik. Wala siyama idza kanat al-ghibah lil ulama wal wulatul umur hada asyad, apalagi kalau seandainya ghibah namimah itu ke ulama, ghibah namimah itu ke pemerintah, tentunya lebih dahsyat. Lima yatarattab alaihi min mafasid min tafriqil kalimah wa su'i adh-dhann li wulatil umur wa ba'til yas fi nufusin nas wal qunut. Yang seperti ini akan membuat terpecah belahnya orang-orang bersuudzon kepada pemerintah. Baik. Alhamdulillah. Ya, ini sedikit lagi ya. Nah, ini perlu diingatkan kepada siapapun tentang taat kepada pemerintah dan menjaga kehormatan mereka. Dan sering Ana sampaikan dan selalu Ana sampaikan di majelis-majelis tentang hal ini, pemerintah kita ini masih jauh lebih baik. Ya, daripada di Malaysia. Malaysia nggak bisa kayak gini, nggak ada. Anaknya sekolah dari Jamiah Islamiyah, ya udah jadi tukang bubur kayak di sana. Ya, jadi tukang apa di sana, nggak bisa ngajar khutbah Jumat, nggak bisa. Bikin ma'had, mimpi. Di Malaysia, di Brunei, mimpi. Di Jazair, mimpi. Coba negeri-negeri yang kaum muslimin seluruhnya itu. Ya, di Jazair, di mana lagi, di Tunisia, ya, apalagi yang udah kacau kayak Libya, kayak Suriah. Di Malaysia aja, di Malaysia nih yang katanya bagus-bagus, coba lihat untuk keadaan masyarakatnya saja dalam beragama, coba lihat, ya. Alhamdulillah bersyukur, ya, bersyukur kita seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya lebih kepada pemerintah-pemerintah kita, kepada pemimpin-pemimpin kita. Allahumma amin ya Rabb. Ya. Adzan bersahutan. Nah, macet di jalan, nyimpang, parkir di mana aja, sembarang aja untuk parkir, tanya ke orang di sana, ada masjid enggak di sini? Kalau sekedik Pak. Paling ke dalam dikit 30 meter masjid. Subhanallah, Bandung ya. Mudah kita mendapatkan masjid. Baik, kita cukupkan. Udah lewat banyak banget waktunya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.